Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hasim, NIM 122160032 dari Prodi Akuntansi Syariah. Baik, saya ingin membuat video tentang akuntansi ziswaf, akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Menurut pengakuan dan pengukuran PSAK 109, akuntansi untuk zakat. Yang pertama ini penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Yang kedua, B, menentukan jika muzaki menentukan mustahik yang lurus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagi amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Dan C, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelainan amil. Kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang D, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar: pertama, jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas atau jurnal. Kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas jurnal. Yang E, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menurun biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. F, beban menghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Dan G, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Yang H, dana zakat disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap. I, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Lanjut ke akuntansi untuk infak dan sedekah. Yang pertama, A, penerimaan infak sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dan infak sedekah terkait atau tidak terkait. B, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar. C, penurunan nilai aset infak sedekah diakui sebagai pertama, pengurangan dana infak sedekah. Kedua, kerugian dan pengurangan dana amil. D, dana infak sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. E, penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurangan dan infak sedekah sebesar yang pertama, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Kedua, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas. F, penyaluran infak sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah. G, penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir
dicatat sebagai piutang infak sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah. H. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi infak sedekah. Pertama, kebijakan penyaluran infak sedekah. Kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan infak sedekah, seperti persentase pembagian, alas dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerima infak sedekah. Keempat, keberadaan dana infak sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. 5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud oleh nomor 4 tadi. Keenam, penggunaan dana infak sedekah menjadi aset kelola yang diperuntuk bagi yang berhak. 7. Rincian dana infak sedekah berdasarkan peruntuknya terkait dan tidak terkait. Kedelapan, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak sedekah. Keberadaan dana non halal jika ada. Diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Keenam, kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan dana zakat dan dana infak sedekah. Dan ada 3, yaitu dana non halal. Dana non halal yang A, penerimaan non halal adalah semua penerima dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro atau bunga yang beralasan dari bank konvensional. Yang B, penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat dan dana infak sedekah dan amil. Baik, di sini saya akan sebelum melampirkan laporan keuangan amil, zakat, infak dan sedekah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan ini. Tujuannya itu agar diadakannya laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, sekilas saya akan menampilkan tentang laporan tersebut. Yang pertama ini laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Dalam laporan neraca ini terdapat aset dan kewajiban. Dalam aset terdiri dari aset lancar, kas dan setara kas, piutang, efek, aset tidak lancar, aset tetap. Dalam kewajiban terdapat kewajiban jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban jangka panjang, kewajiban imbalan kerja. Dalam kewajiban juga terdapat kewajiban saldo dana, seperti dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana amil. Lanjut, kedua, laporan perubahan dana. Keterangan dalam jurnal ini terdapat keterangan dana zakat berupa penerima, penyaluran dana infak sedekah dan penerima infak sedekah, dan juga penyaluran. Dan dalam dana amil terdapat penerima juga. Lanjut ke 3, laporan perubahan aset kelola. Laporan perubahan aset kelola. Terdapat keterangan saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, dan saldo akhir. Keterangan bisa terdiri dari dana infak sedekah, aset kelola lancar, misal piutang
dan bergulir. Dan keempat, ini berupa entitas. Yang keempat ini laporan arus kas. Yang berupa entitas penyajian laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang akuntansi ZISWAF. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.